Ya, kali ini kita balik ke program TikTok, lagi-lagi TikTok, lagi-lagi TikTok. Ya, emang juga ngomongin gadget ya. Di match kita ngomongin TikTok, jadi kita bahas gadget. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang namanya iQOO. Ini smartphone masuk Indonesia tahun 2022, kalau nggak salah. Kalau salah koreksi gue di kolom komentar. iQOO masuk Indonesia 2022, waktu itu dia pertama kali ngebawa iQOO 11. Waktu itu dia langsung datang ngebawa seri smartphone high-end atau flagshipnya, yaitu iQOO 11, kemudian ada iQOO 12, dan kemudian iQOO 13. Tapi di antara itu ada sempat seri iQOO Z Dava, itu dia sebagai seri segmen menengah. Nah, sekarang kita akan ngebahas iQOO 13 yang kalau mungkin buat beberapa orang, kalau kalian udah lihat video-video lain ngomongnya ini perusak harganya, perusak harganya. Tapi menurut gua iQOO 13 itu perusak momen. Kenapa perusak momen? Ini yang kita bahas ya. Oke, gua mau bahas mulu deh tadi tapi nggak mulai lagi. iQOO 13 ini kenapa dibilang merusak momen kalau buat gua? Karena dia menjadi yang pertama smartphone yang memakai chipset Snapdragon 8 Elite dari Qualcomm. Kenapa? Kenapa chipset ini kayaknya penting banget? Jadi Snapdragon 8 Elite dari Qualcomm ini adalah chipset terbaru sekaligus tertinggi yang dirilis Qualcomm pada bulan November lalu. Nah, kenapa menjadi rusak momen? Karena dia jadi yang pertama, nggak pertama di global doang, pertamanya juga di Indonesia gitu. Saya bayangin, chipset baru launching diumumin bulan November, tahu-tahu dia bulan Januari udah rilis. Globalnya Desember, Indonesianya Januari. Nah, udah rilis. Bayang gimana merek-merek sama pun high-end kan biasanya pakai chipset tinggi tuh. Harus bikin strategi gitu. Sementara itu udah ngeluarin duluan di bulan Januari di Indonesia, kemudian yang merek lain baru datang Februari, kayak yang baru umuman di global sekarang berarti order. Nah kan pusing lah gimana nih, aku udah bikin standar duluan smartphone dengan chipset Snapdragon 8 Elite harganya 11,9 juta pas di launching. Nah pusing kan, gimana? Kita juga pusing nih. Soalnya penasaran kayak apa sih iQOO 13 ini. Nah, di sini HP-nya, bumbutin di belakang kotaknya udah ada iQOO 13 atau iQOO 13. Nah, ini kalau mau bahasa branding iQOO 13. Kita gambar iQOO 13. Di sini ada icon. Ini udah anal, udah kenal deh, udah apal deh masih kalian deh. Iya, iQOO masih sekali lagi bekerja sama dengan BMW Motorsport. Jadi kayak merek mobil, BMW merek mobil. Motorsport itu kayak tim balapannya kalau nggak salah ya. Koreksi gue kalau salah. Nah, jadi di sini ada partnershipnya, ada logonya kecil. Nggak tahu kenapa logonya kecil ya. Pas saya si iQOO 11 tuh waktu itu ada panjang gitu kan. 3 warna, ini kenapa kecil banget nih. Jadi kayak gimmick banget sih. Tapi ya nggak bisa bilang gimmick juga sih. Memang kolaborasinya sama si BMW Motorsport. Di sini kita lihat uh, iQOO 13, iQOO 13 ini punya desain yang sebenarnya mewah. Mewah. Sebenarnya kenapa gue sebenarnya kayak penahanan, karena nanti akan gue sebut lagi desain yang mewah. Ini warna putih edisi kerjasama dengan BMW. Kalau ada yang warna hitam atau abu-abu tuh itu dia kayaknya nggak ada logo ininya. Kemudian di sini kita lihat desainnya metalik, warna putih metalik. Di sini juga kelihatan pokoknya berasa sih memang. Smartphone mewah tuh desainnya beda pokoknya dengan harga yang tadi 11,9 juta. Dan ini sebenarnya ada LED RGB ya, LED RGB. Kalau ngomongin LED RGB ini bisa ingetnya sama HP gaming ya, tapi nanti akan gue bahas. Jadi di sini nanti bisa nyala, bisa dimodifikasi nyalanya kayak gimana buat notifikasi main game atau notifikasi buat nelpon. Kemudian bentuk kamera dengan frame melengkung. Bagian frame-nya dia milih desainnya flat atau datar, dan kenapa nggak melengkung atau mungkin yang ya curve, bahasanya curve. Menurut gue ya karena iQOO sendiri nge-branding iQOO 13 buat performa dan identik sama gaming. Ya menurut gue bentuk frame yang kayak gitu lebih nyaman, gripnya lebih enak buat main game dengan layar yang nggak melengkung. Jadi kadang kayak notifnya mau dipencet susah atau mungkin mapnya jadi kepotong main game. Nah ini desainnya lebih udah oke banget buat main game. Dan tapi sekali lagi ini nggak punya tampilan yang HP gaming gitu. Kadang gue ngerti beberapa penggemar HP atau penggemar gadget mungkin selama ini mau nyari HP dengan performa tinggi, bisa buat main game, tapi tampilannya ya jangan gaming banget dong. Mungkin nggak terlalu ada RGB-nya rame atau gimana. Nah, menurut gua iQOO 13 atau iQOO 13 ini pas banget karena tampilannya sendiri bisa dilihat gua pegang kayak gini, nggak ada kesan gamingnya sama sekali kan, nggak ada. Tapi performanya dengan Snapdragon 8 Elite dari Qualcomm, gamingnya parah. Nanti gua kasih lihat ya. Oke, setelah ngomongin desain sama tadi ada yang gua kelewat, sorry. Sebenarnya kenapa oke sebenarnya mewah, gua bilang ada tapinya gitu. Soal iQOO 13 ini kalau kalian cek lagi review dari iQOO 12 di medcom.id, kanal teknologi,
Itu kan lihat desainnya itu sebenarnya nggak beda jauh. Ini yang gue agak sayangkan, kenapa iQOO 13 atau iQOO 13 ini punya desain yang nggak terlalu beda jauh sama iQOO 12. Jadi kalau kalian lihat desain yang bumper kamera agak melengkung kayak gini, pinggirannya agak mongol gini, masih berasa sama. Sebenarnya nggak masalah, mungkin buat sebagian penggemar gadget itu nggak masalah besar dan emang bukan masalah besar juga buat gue, cuman kayak gimana ya, untuk orang yang ngikutin iQOO dari 11, 12, 13 kemudian kayaknya udah nggak adalah saatnya untuk desain yang baru. Jadi gue mohon mungkin iQOO Indonesia bisa kasih usul gitu yang ke global, tolong dong iQOO 14 nanti desainnya yang baru gitu, yang segar gitu. Soalnya belajar dari HP gaming kompetitor. Jadi waktu dia pernah, gue ingat banget, ada beberapa seri yang desainnya nggak berubah jauh, ada RGB gambar mata di sini, sampai akhirnya ketika di seri keberapa tahun lalu akhirnya dia berubah, karena memang ya gimana, bosen ya naik spek doang tapi speknya berubah, desainnya gitu-gitu lagi gitu, nggak banyak perubahan. Nah itu yang gue harapkan ke iQOO 14 nanti ya, 14 nanti. Oke, sekarang kita ngomongin ke lebih spesifikasinya. iQOO 13 atau iQOO 13 itu punya layar yang sudah menggunakan panel LTPO AMOLED, ukurannya 6,8 inci, udah sangat ideal buat main game, dan resolusinya 2K, refresh rate berapa? 144 Hz. Nah ini kalau kalian udah dengar refresh rate kayak gitu, panel udah AMOLED, ya udahlah, apa ya, cocok buat gaming. Memang udah nggak bisa dibantah bahwa meskipun iQOO 13 sebenarnya di branding adalah performa, ya mungkin identik dengan gaming, tapi mereka nggak secara tegas ini HP gaming kayak gitu. Tapi dari spesifikasi memang udah gaming lah, dengan layar yang kayak gitu, refresh rate tinggi 140 Hz. Ya nggak mungkin kalau ada orang mikir wah ini HP-nya nggak bisa buat, nggak cocok buat gaming. Gua rasa salah ya, ini HP-nya udah oke buat gaming. Gua nyoba iQOO 13 untuk main game dan ya udah nggak usah ditanya ya, kalau dengan performa dari Snapdragon 8 Elite punyanya Qualcomm, main game sekelas Genshin Impact dengan grafis highest atau paling tinggi dan frame rate 60 fps lancar banget. Cuman ya gimana ya, kalau namanya main game berat bisa kenceng, apalagi yang chipset yang tadi itu, ya nggak heran, jadi kayak biasa aja. Makanya pas lagi gua ngetes iQOO 13, gua coba main game PUBG. Di sini gua mencoba memasang PUBG Mobile dengan grafis paling tinggi, yaitu bisa Ultra HDR dengan frame rate ultra. Hasilnya kayak apa? Hasilnya berasa banget kayak main game di konsol. Nih kalian lihat sendiri ya. Nah kalau udah ngomongin game, udah harus gua ngomongin soal chipsetnya. iQOO 13 atau iQOO 13 ini punya chipset Snapdragon 8 Elite yang udah gua sebut beberapa kali di awal, dan chipset ini menjadi chipset tertinggi sekaligus terbaru dari Qualcomm. Nah, iQOO 13 punya RAM kapasitas 16 GB yang bisa dinaikin lagi, yang ya lama-lama ngalahin laptop atau PC gaming ya. Kemudian ada memori internal 512 GB yang menurut gua udah cukup buat nyimpen game-game yang banyak, bahkan game berat ya. Kalian tahu game berat itu siapa ya? Genshin Impact ya. Tolong Hoyopus, gamenya kalau ngupdate jangan makin gila lah jangan sekedar game-game PC ya. Nah, iQOO 13 atau iQOO 13 punya baterai tadi 6150 mAh, kemudian punya fast charging 120 watt. Nah, ini dengan kapasitas baterai yang gede, jadi menurut gua iQOO 13 ini emang monster banget. Ya, emang ada namanya mode monster dalamnya, tapi itu ntar gue jelasin. Ini kapasitas baterai yang gede, kemudian ada fast charging yang gede juga. Itu udah termasuk hal yang komplit lah untuk smartphone gaming. Lo bayangin dengan chipset yang kenceng mampus, kemudian spesifikasi yang layarnya kayak manjain mata banget. Ya wajib lah punya baterai gede dengan fast charging cepat, supaya apa? Supaya lu bisa main game terus ya. Lu pakai ini untuk daily driver, dan pada akhirnya gue sebut daily driver artinya nggak jadi HP gaming doang, bisa buat HP all rounder itu. Kemudian hal yang semakin membuat iQOO 13 atau iQOO 13 menjadi HP gaming sih ujung-ujungnya ya, adalah fitur-fiturnya. Nah di iQOO 13 atau iQOO 13 tuh ada chip supercomputing Q2 atau Q2. Nah itu tuh buat pengolahan grafis. Jadi di sini ada fitur yang namanya Super Game Resolution sama Game Interpolation. Agak ribet ya. Super
game interpolasi ya, itu intinya begitu. Jadi dua fitur ini fungsinya apa? Fungsinya untuk meningkatkan atau mendongkrak grafis dari game yang lagi dimainkan di iQOO dan termasuk ngaruh frame rate. Jadinya waktu dulu dijelasin bahwa fitur itu bisa menaikkan kualitas grafis sama frame rate-nya, dan ini sampai sekarang benar berasa. Jadi grafisnya bisa dipentokin sampai pentok, tapi frame rate-nya nggak ngedrop, jadi tetap bisa tinggi. Kemudian tadi sebutnya monster mode. iQOO 13 atau iQOO 13 yang punya monster mode ini adalah fitur untuk mendongkrak performanya. Ini kalau kita ingat-ingat agak-agak mirip ya sama si main HP gaming yang ada logo-logo mata gitu. Nah, iQOO 13 sih kayak ngerti banget bahwa ya memang punya chipset kenceng, harus dikilik lah, harus dikilik-kilik sampai kenceng banget. Nah, inilah fungsi monster mode. Jadi monster mode itu secara otomatis dia akan optimalkan performa dari iQOO 13 untuk mendukung permainan game di grafis tinggi atau yang paling kenceng sekaligus. Gitu. Setelah gue sekian banyak ngomong soal gaming dari iQOO 13 gitu kan, kesana HP gaming banget. Tapi padahal gue tadi juga sempet daily driver ya, artinya iQOO 13 atau iQOO 13 bisa dijadiin HP sehari-hari atau all rounder. Kenapa gitu? Karena sebenarnya kamera dari iQOO 13 ini jelek enggak, bagus. Bagus menurut gua. Spesifikasinya iQOO 13 punya kamera utama resolusi 50 megapiksel yang punya ada voice-nya pastinya. Kemudian ada kamera telefoto dan sama ada kamera ultrawide juga. Tiga-tiganya 50 megapiksel dengan kamera depan 32 megapiksel. Jadi ya menurut gua bagus lah. Ya bayangin masa HP dengan chipset tinggi, performanya kenceng, terus dikasih kemampuan kamera kayak gitu, gimana nggak komplit ya? Kalau menurut gue sih iQOO 13 tuh nyaris sempurna sebagai sebuah HP flagship atau seri high end itu kan dibandingkan kompetitornya gitu. Apalagi dengan harga yang 11,9 juta yang kalau kata orang perusak harga, tapi ini baik lagi sih, kita mesti lihat lagi dulu karena iQOO 13 sebagai yang pertama bawa Snapdragon 8 Elite harus kita komparasi dulu dong sama yang kompetitornya nanti yang bakal datang dengan chipset sama, apakah benar-benar merusak harga atau enggak gitu. Nah dari tadi skema yang udah gue jelasin, gue sampai belibet jelasinnya kan, iQOO 13 udah kalian bisa nilai sendiri deh, kira-kira HP ini sebutnya HP gaming atau HP sekedar HP mewah, HP high end flagship, atau mungkin HP all-rounder dengan harga 11,9 juta. Nah silahkan kalian nilai sendiri, kalau ada yang kurang ataupun ada yang skip gue bahas, coba kalian sebut di kolom komentar, kalian tulis apa yang pasti dibahas lagi dari HP ini, dan kalau mungkin kalian mau dibahas, nanti akan kita coba bahas lagi soal iQOO 13.